Halo, selamat malam sahabat semua. Apa kabar? Semoga sehat walafiat. Amin. Ya, pengacara Egy Sujana, Bu Elidaneti, mengancam akan melaporkan Kosinudin ke polisi karena Kosin di beberapa kesempatan kita lihat di beberapa TV swasta itu selalu membuat pernyataan yang menjudulkan Egy Sujana seolah-olah Egy ini adalah pengkhianat bagi kelompoknya mereka. Ya, kita sebagai pendukung Jokowi tentu tidak ambil pusing terhadap perdebatan mereka. Nah, namun bagi Egy Sujana ini adalah sesuatu yang keterlaluan karena pertama kita tahu bahwa Pak Egy Sujana cukup kecewa dengan Kosinudin yang melepas Pak Egy Sujana sebagai klien dalam hal perkara yang mereka hadapi. Itu satu hal yang kita tahu selama ini digaungkan juga oleh pengacara Pak Egy Sujana, yaitu Bu Elidaneti. Dan teman-teman, seperti apa pernyataan lengkap dari Ibu Elidaneti kita saksikan segera. Tapi mohon dukungan teman-teman semua. Tekan dulu tombol like dan subscribe supaya saya tetap bersemangat bikin video. Oke, saya putarkan videonya ini. Oke, Ibu, seperti apa hari ini datang menemui Bang Egy Sujana dalam rangka apa? Mungkin bukannya ada sesuatu yang sangat serius nih. Saya hari ini dipanggil oleh keluarga Bang Egy, disuruh Bang Egy untuk datang ke sini untuk mengklarifikasi atas statement yang dilakukan oleh Kosinudin. Kami atas nama keluarga dan pengacara Egy Sujana akan melaporkan saudara Kosinudin dengan fitnah yang dahsyat dan luar biasa. Dengan statement saudara, apakah saudara dapat mempertanggungjawabkan bahwa pejuang telah menjual menjadi pengkhianat? Ini luar biasa. Iya, ya? dituduh jadi pengkhianat oleh Kosin. Kalau kau paham hukum Kosinudin, kau jangan berpidato, ya. Kau edukasi aja hukum yang melekat pada klienmu. Jangan hanya pidato melebihi kepentingan klien kamu. Maksudnya apa sih? Kamu sampaikan itu apa? Siapa yang pengkhianat? Kau masih S1, pintar ngomong doang. Kosin itu cuma S1, cuma sarjana hukum, belum S2, apalagi S3. Pantang kau ya. Selama ini aku diam. Aku akan laporkan atas permintaan dari keluarga dan atas permintaan dari Bang Egy. Sudah keterlaluan, di luar batas. Kalau kau tahu hukum itu adalah sebab akibat, dan pidana itu siapa berbuat apa, tanggung jawab. Jangan kau yang buat statement seperti kemarin itu yang IKN jin buang anak, kau yang membuat, ya. Ternyata Edi Mulyadi yang kena penjara, dan yang jadi Kosin pernah azamkan bikin saya kasus yang juga, teman-teman, atas instruksi Bang Egy sebagai ketua. Dengan begitu kau siapa? Apa hak kau mengatur orang? Apa hak kau mengatur merendahkan Bang Egy, menghinakan Bang Egy? Siapapun jika merendahkan dan menghina Egy Sujana sebagai klien saya tuntut dia, saya gugat dia, saya laporkan. Betul. Tanggung jawab mulut kamu, ya. Betul, Bu. Kalian laporin aja, Bu. Ya? Berani menuduh Kosin itu harus dilaporkan. Menjual. Kau belum mulutnya kayak ember. Pejuang. Sampai detik ini dia tetap pejuang. Kalau kau nggak paham, diam. Kosinudin. Ingat ya Kosinudin, mulut kau cuap-cuap bermutu. Kau masih anak kecil, senior kau ceramahi seperti kau udah hebat. Kau nggak tahu diketawain orang. Kau rasa kau hebat? Hah? Kau duduk dengan saya berdebat tentang hukum, ya?
Tapi jangan di media yang mencerminkan kebusukan dan keburukan. Suruh rajin mandi, Bu. Pengacara itu debatnya di pengadilan. Karena Suruh satu Kosin pengacara rajin mandi. ada 10 bahkan 100 pendapat. 10 pengacara bisa 1000 pendapat. Nggak bisa kau larang-larang pendapat hukum orang dengan merasakan kau yang benar, kita yang tidak benar. Betul, Bu. Jika tidak membersamai, jika tidak sepakat dengan kau, berarti kau anggap orang musuh. Oke, siap untuk musuh. Semua Dengan yang seorang berbeda Ozinuddin. pendapat dia anggap musuh. Cari kau dan kutantang kau ya. Ozinuddin, aku cukup diam ya. Kau rendah-rendahkan Egy Sujana, berarti kau merendahkan kami Hizbullah dan Edi Daniti sebagai pengacara keluarga besar Egy Sujana. Haram hukumnya kalian merendahkan dan memfitnah Egy Sujana. Jangan kalian sebut nama Egy Sujana, ya. Alasan kuat Bang Egy akhirnya mengambil langkah hukum untuk melaporkan Hozinuddin sendiri, sementara kan sebelumnya satu barisan tuh. Apa mungkin alasan kuatnya, Bun? Karena terlalu keterlaluan, memfitnah, terus memberikan hal yang sangat menyakitkan, seolah-olah kita ini pengkhianat, dialah yang hebat. Dia nggak siapa-siapa. Siapa sih dia? Siapa kau? Hah? Siapa kau, Kozinuddin? Ku cari rumahmu ya. Tuh, Siapa kau? mau didatangi Berani Bu bilang Ida orang ke menjual rumahnya Kosin. pejuang jadi pengkhianat. Makin seru. Aku tahu kau ya. Jangan kau menjadi tukang adu domba. Sudah lama aku biarkan kau adu domba. Sudah lama aku biarkan kau merendah-rendahkan kita. Kalau kalian mau berbuat, buat apa yang kalian lakukan. Apa yang kami lakukan, tidak ada hak kau untuk menghina dan memfitnah. Semua kita tahu bagaimana mengedukasi hukum, bagaimana menarasikan hukum, bagaimana memberikan konstruksi hukum dengan benar dan baik, tidak fitnah. Dan dapat kami pertanggungjawabkan. Jika kau mau, siap, saya tantang kalian. Siapa yang merasa restoratif justice ini tidak sah, saya tantang. Kalau tidak puas, itu hak kalian, ya, itu hak kalian. Karena apa yang kalian lakukan juga kita tidak puas loh, ya. Oke, Ibu, tapi apakah ini merupakan peringatan dulu atau somasi atau langsung tidak? Ini peringatan, ya. Jadi Nah, baru saya akan cari dia. peringatan. Bisa saja somasi itu langsung. Kalau Kosin ulang lagi Saya ya akan cari dia, ketemu dilaporkan. dia. Dapatkah dia mempertanggungjawabkan dari mana jual beli itu? Berapa sih pejuang dijual sebagai pengkhianat? Siapa yang membeli? Berapa nilainya? Jika tidak mampu memberikan Egy dianggap sebagai pembuktian, pengkhianat berarti oleh itu Kosin. dialah penyebar fitnah dan gosip. Kita buat laporan atas pencemaran nama baik dan fitnah. Terima Ya, kasih. jadi itu teman-teman. Jadi ya kita biarkan aja, kita pendukung Jokowi duduk santai sambil minum kopi, sambil nonton permainan yang mereka bikin. Jadi kalaupun dilaporkan Kosin ke jalur hukum juga ya nggak apa-apa, terserah, supaya makin ramai. Karena memang kelompok sebelah itu dari awal itu kan tidak kompak. Bahkan sesama mereka itu bisa saling menentang. Di video saya yang sebelumnya juga teman-teman bisa lihat, sesama pengacara itu saling berdebat, saling berebut klien. Ada yang mengaku klien Roy Suryo dan mengklaim bahwa yang lain itu bukan. Itu kelihatan bahwa tidak kompak pengacaranya. Jadi kalau kemudian kliennya satu-satu menyelamatkan diri, yang sudah ada 2 orang sudah dapat SP3 yaitu Egy Sujana dan DHL, itu ya tidak apa-apa. Walaupun bagi pendukung Jokowi itu sebagian agak kecewa juga, termasuk saya. Tetapi kemudian kita harus terima bahwa Pak Jokowi itu memberi maaf. Entah tidak ada ucapan kata maaf oleh Egy dan Damai Hari Lubis. Bagi Pak Jokowi, datang ke rumah dia saja itu sudah satu penghargaan. Itu sudah merupakan bentuk dari penghargaan terhadap Pak Jokowi, bentuk maaf yang tidak perlu diucapkan. Maka kita pendukung Jokowi harus belajar dari seorang Jokowi, seorang negarawan yang luar biasa, yang hebat.
yang bisa memberikan maaf. Jadi Pak Jokowi itu memang luar biasa, punya stok maafnya itu seluas samudra. Jadi orang yang sudah bertentangan dengan dia pun seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, dia berikan maaf kok tanpa mengucapkan kata maaf. Itu dia memberikan maaf. Jadi itu yang akhirnya memberi pelajaran untuk kita juga, untuk pendukung-pendukung Jokowi, supaya ya harus seperti Pak Jokowi, punya jiwa yang besar, jiwa pemaaf. Bahkan Pak Jokowi sempat bicara bahwa kita sudah kehilangan adat ketimuran kita. Jadi itu satu seolah-olah kalimat penyesalan dari Jokowi terhadap bangsa ini, bahwa banyak orang itu sudah tidak menunjukkan budaya orang Indonesia yang pemaaf. Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kalimat yang kelihatannya lembut tetapi cukup tegas buat kita. Kita harus punya rasa simpati, empati. Harus punya stok maaf yang cukup banyak, cukup luas seperti Pak Jokowi. Itu yang diajarkan oleh beliau. Makanya kenapa akhirnya saya juga memahami bahwa walaupun Egy dianggap sudah mengkhianati teman-temannya, tetapi ketika dia dapat SP3, itu kenapa kita juga harus terima seorang yang sudah menyakiti hati Pak Jokowi, tetapi kita harus menerima. Ya karena Pak Jokowi sendiri menunjukkan contohnya sebagai seorang yang pemaaf. Itu teman-teman. Oke, saya cukupkan sampai sekian dulu dan mohon dukungan like dan subscribe untuk channel saya. Terima kasih dan selamat malam.